saya akan menjelaskan secara ringkas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Dari video yang saya tampilkan di sini dapat memberikan kesimpulan bahwa adanya komunikasi itu berkembang secara sederhana, terlebih dahulu melalui sinyal asap, kemudian ada pentaman, juga lukisan. Nah, kemudian tersedianya kertas itu dapat mengintegrasi adanya surat menyurat. Kemudian terjadi transformasi digital melalui telepon yang dapat diakses melalui internet secara cepat dan juga efisien. Namun, internet harus digunakan secara bijak agar tetap sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Next. Nah, perkembangan teknologi pada komunikasi ini saya mengambil dua contoh, yaitu AI dan juga ART, di mana AI atau Artificial Intelligence itu merupakan teknologi yang meniru kecerdasan manusia, termasuk pembelajaran, penalaran, dan juga pemecahan masalah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, IoT atau Internet of Things, yaitu konsep di mana objek-objek itu terjadi secara fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan juga teknologi lainnya. Hal ini dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data. Next. Nah, kemudian kita akan memasuki materi inti, yaitu pengertian dari integrasi sendiri merupakan proses menggabungkan atau menghubungkan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga fungsional. Kemudian ada pengertian dari integrasi komunikasi dan teknologi pada transformasi administrasi perkantoran, itu merupakan penggabungan teknologi komputer dan juga telekomunikasi dengan tujuan memperlancar dan mempermudah alur informasi yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian, transformasi ini melibatkan adanya integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasional bisnis, termasuk manajemen perkantoran. Yes. Nah, dalam penggabungan antara teknologi dan komunikasi ini memiliki peran penting. Untuk yang pertama ada efisiensi proses dan operasional, yang dimana teknologi itu dapat mengurangi aktivitas operasional perusahaan dengan menggunakan transformasi yang tersedia. Kemudian ada peningkatan komunikasi, yang dimana tersedianya aplikasi seperti email, chat, dan juga video conference itu dapat meningkatkan komunikasi yang dapat terjadi secara efisien dan dapat dilakukan di berbagai tempat. Kemudian ada koordinasi internal dan juga eksternal. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya aplikasi seperti Zoom dan juga Google Meet yang dapat memberikan kita pengetahuan bahwa adanya koordinasi yang terjadi dari pihak dalam maupun dari pihak eksternal, dan hal tersebut dapat juga menjadi acuan dari perusahaan untuk mengetahui sampai mana sih suatu proyek tersebut sedang dijalankan. Dan yang terakhir ada transformasi digital. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi itu seperti adanya AI dan juga IoT itu dapat memberikan transformasi digital secara keseluruhan. Next. Kemudian dalam komunikasi itu pasti ada hal apa saja yang menjadi peningkatannya. Yang pertama ada mempermudah dan mempercepat pengiriman dokumen. Yang ini terjadi karena adanya aplikasi email yang dapat kita akses dengan memberikan salinan foto ataupun dokumen, dan hal tersebut dapat memberikan pengarsipan yang baik bagi sebuah perusahaan karena arsip tersebut dapat tersimpan secara aman, tidak rusak. Nah, kemudian ada memfasilitasi work from home, yang dimana dengan adanya Zoom dan juga Google Meet itu dapat memberikan kita peluang untuk melaksanakan proses presentasi ataupun rapat secara online dan dapat diakses melalui berbagai wilayah. Seperti itu. Kemudian ada meningkatkan produktivitas. Dengan adanya teknologi ini dapat membantu proses komunikasi itu terjadi secara efisien dan juga efektif. Next. Nah, selanjutnya adalah penerapan teknologi digital pada administrasi perkantoran yang melibatkan beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya produktivitas AI. Hal tersebut dapat membantu dalam proses penyelesaian tugas administrasi. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan perangkat lunak administrasi, yang dimana proses tersebut dapat membantu kita dalam mengolah data, kemudian melakukan pengarsipan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sistem manajemen dokumen elektronik. Ini tuh seperti email, kemudian ada Microsoft Word, dan lain sebagainya yang dapat mempermudah kita dalam melaksanakan proses administrasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada platform kolaborasi online.
dengan menggunakan seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, yang dimana dapat berkolaborasi satu sama lain antara karyawan satu dan juga karyawan lainnya secara online. Seperti itu lanjut. Nah, di sini ada dampak positif. Kemudian dampak positif itu terdiri dari 3, yaitu tenaga kerja, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas, semangat, dan juga dapat meringankan beban pegawai karena adanya teknologi transformasi tersebut. Nah, untuk yang kedua ada hasil kerja, yang dimana hasil kerja itu dapat meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari program kerja yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir ada prosedur kerja, yang dimana kita dapat menyederhanakan proses kerja sesuai dengan implementasi yang lebih singkat dan juga efisien. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada tantangan dalam transformasi digital, yang dimana yang pertama itu ada privasi dan keamanan data. Itu mengacu pada ancaman kejahatan siber dan juga adanya kebocoran data. Hal tersebut itu dapat kita cegah melalui upaya pemberian kata sandi atau lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada kesenjangan teknologi, yang dimana hal tersebut dapat terjadi karena tidak semua pegawai itu mampu untuk dengan cepat memahami adanya transformasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan itu dapat memperoleh sumber daya manusia yang lebih memiliki pemahaman cukup dalam pengaplikasian transformasi ini. Nah, untuk yang terakhir ada resistensi terhadap perubahan. Yang perubahan budaya itu dapat menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk melakukan atau mengimplementasikan digitalisasi tersebut. Next. Nah, dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwa integrasi teknologi dan komunikasi pada administrasi perkantoran itu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kualitas kerja. Namun, keberhasilan transformasi digital tersebut bergantung pada kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan keamanan, pelatihan, dan juga budaya kerja. Organisasi yang adaptif itu akan meraih manfaat secara maksimal dan meningkatkan kinerja serta daya saing di era digital saat ini. Next. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.